tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah mobil yang mengangkut puluhan ribu pil ekstasi kecelakaan di jalan tol. Ekstasi ditemukan 2 tentara, sedangkan pelakunya kabur. Akibat diterjang angin kencang, sebuah pohon kedondong menimpa bangunan sekolah dasar di Bandar Lampung. 2 kelas rusak berat. Kelangkaan solar di Lampung kian parah, antrian truk di SPBU hingga ke jalan raya jadi pemandangan yang biasa. Sekarang saya udah di Lampung. Di sekolahan Enggak ada sekolahan, enggak ada sekolahan, beda lagi. Saya udah ngomong, enggak, saya udah ngomong sama bapak lu. Mau lu gimana? Nih guys, yang ngebully anak saya nih orang rintis. Seorang ibu rumah tangga melabrak dan memarahi seorang siswi SMP yang akan berangkat sekolah di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Ibu itu marah dan menuduh siswi ini adalah salah satu terduga pelaku perundungan terhadap anaknya hingga anaknya tidak mau berangkat sekolah. Bukan saya, ini rekaman ini. Nggak bisa ya. Aku ngegedein dia dari kecil lu ya. Video pelabrakan terduga pelaku perundungan itu tersebar luas di media sosial dan langsung direspon oleh polisi dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Dinas PPA Tanggamus. Setelah dimediasi petugas, keluarga kedua belah pihak sepakat berdamai. Menurut polisi, kejadian bermula saat ibu rumah tangga berinisial ER yang sedang merantau di Jakarta mendapat kabar bahwa putrinya jadi korban perundungan berupa dibentak-bentak. ER kemudian pulang ke Lampung dan melabrak para terduga perundungan. Terduga pelaku perundungan dan korban merupakan siswi SMP di sekolah yang sama. Kasus perundungan yang berujung pelabrakan oleh keluarga korban tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum. Asep Sapullah melaporkan dari Tanggamus. Seorang pencuri motor ditangkap di rumahnya di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Barat oleh tim Reskrim Polsek Sukarami Bandar Lampung Minggu siang. Meski sempat dihalang-halangi keluarga tersangka, polisi akhirnya tetap bisa menangkap dan menggelandang tersangka ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Hingga akhir penyergapan, 2 orang tersangka berhasil ditangkap. Keduanya bernama Mat Kolik, umur 23 tahun, dan Aji Saputra, umur 22 tahun. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap meski masih berusia muda, namun komplotan ini telah terlibat pencurian 7 motor di Bandar Lampung. Modus tersangka masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela
dan kemudian mencuri motor korban yang diparkir di dalam rumah. Identitas tersangka terungkap setelah mencuri motor korban warga Sukarami, Bandar Lampung yang berpasang GPS atau alat pendeteksi lokasi. Peralatan mencuri milik tersangka dan satu motor hasil curian tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Seorang dukun palsu yang mengaku bisa menggandakan uang ditangkap polisi Polres Lampung Selatan akibat menipu dan mencabuli 5 perempuan. Tersangka berinisial Dede ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan tanpa melawan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap cara tersangka mencari korbannya dengan mengaku bisa menggandakan uang melalui ritual. Uang korban dijanjikan akan bertambah lebih banyak yang keluar dari dalam gentong setelah korban menjalani ritual. Dengan cara itu, tersangka bisa merayu 5 perempuan hingga jadi korbannya. Para korban dicabuli saat ritual mandi kembang untuk menggandakan uang yang dilakukan di rumah tersangka. Insidennya, Pak, saudara-saudara. Sebuah truk nyaris terguling di dalam kapal Roro yang oleng akibat diterjang ombak tinggi di Selat Sunda, Lampung Selatan pada Minggu dini hari. Posisi truk miring tertopang dinding kapal dan roda depannya terangkat. Truk nyaris terguling di dalam kapal Roro itu terjadi saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Saat itu Selat Sunda sedang dilanda cuaca buruk berupa ombak tinggi lebih dari 1 meter hingga menyebabkan kapal Roro tidak stabil. Kejadian itu membuat was-was para penumpang lainnya. Mereka berharap cuaca buruk di Selat Sunda segera mereda dan aktivitas penyeberangan dari Sumatera ke Jawa berjalan aman dan nyaman. Bencana angin puting beliung memporak-porandakan Desa Pagar dan Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Senin sore. Angin kencang muncul saat hujan. Angin kencang itu merusak puluhan rumah, kandang ternak dan merobohkan belasan pohon hingga menimpa rumah. Terdapat 3 rumah yang rusak berat, 1 diantaranya roboh, sedangkan puluhan rumah lainnya rusak ringan. Menurut warga, mereka sempat ketakutan saat angin kencang muncul. Mereka memilih berlindung di dalam rumah meski ada yang kejatuhan genteng. Pemilik rumah yang roboh bahkan sempat pingsan namun mengalami luka. Berdasarkan hasil pendataan petugas sementara, terdapat 3 rumah rusak berat, 27 rumah rusak ringan, dan 1 sekolah dasar rusak. Rumah anggota DPRD Lampung Tengah bernama Victorius Beni Wibisodo di Kampung Banjaratu, Kecamatan Waipungubuan, Rabu pagi diserang gerombolan orang tidak dikenal. Para pelaku memecahkan kaca jendela klinik di depan rumah, tempat istri korban bekerja sebagai dokter. Saat kejadian, korban sedang berada di luar daerah. Penyerangan diketahui oleh istri korban yang mendengar suara kaca pecah. Namun saat dilihat ke depan, ia tidak melihat para pelaku. Setelah itu, menurut tetangganya, pelaku diduga berjumlah 4 orang pria. Mereka yang mengendarai 1 mobil terlihat berdiri di rumah korban. Di Bandar Lampung, kini ada tempat baru untuk santai sore atau nyore bersama keluarga. Ya, tempat yang ramai dikunjungi warga saat sore itu adalah Masjid Raya Al-Bakri di Kelurahan Enggal. Masjid ini berdiri di lahan bekas gedung olahraga atau Gor Saburai. Ada taman di halaman luas dan bangunan masjid yang megah, jadi daya tarik warga untuk berwisata sekaligus beribadah. Bagi keluarga yang membawa anak-anak, juga disediakan wahana bermain anak dan tentunya gratis. Ini sebagai ikon ya, ikonnya Kota Lampung, bahwa Lampung sudah punya tempat ibadah yang luar biasa presentatif ya, dilihat dari bangunan gedung, kemudian dilihat dari arsiteknya juga megah. Saya lihat tadi juga, saya ke dalam juga lumayan biasa luas ya. Daya tampungnya kayaknya itu udah luar biasa. Pengunjung terkesan dengan suasana dan penataan lingkungan masjid. Menurutnya, Masjid Raya Al-Bakri tidak hanya megah, tetapi juga tertata rapi dan nyaman untuk dikunjungi. Sayangnya, masih banyak pengunjung yang melanggar tata tertib berkunjung ke masjid ini. Seperti masih banyak yang merokok dan membuang sampah sembarangan. Padahal, pengurus masjid telah memasang dilarang merokok dan menyediakan banyak tempat sampah.
bagus banget dalamnya. Terus untuk taman playgroundnya bagus banget, itu lihat warga juga antusias banget kan ngajak anak-anaknya main ke playground. Mau ngasih saran aja, baiknya di area playgroundnya itu ada tulisannya untuk dilarang merokok, karena tadi saya kesana ngeliat masih banyak sekali bapak-bapak yang merokok di sekitaran anak-anak yang lagi main. Jadi amat sangat disayangkan ya, kasihan kan polusinya ke anak-anak juga. Playgroundnya juga jadi salah satu tujuan utama masyarakat sekitar kayaknya, karena memang di Bandar Lampung ini kan menurut saya juga untuk area terbuka publiknya itu masih sangat minim sekali. Jadi ya alhamdulillah banget dibuatin tempat wisata umum yang bisa dibilang termasuk gratis ya ini ya Mbak ya. Jadi warga sangat antusias banget. Saya bersyukur ada masjid yang begitu luar biasa dibangun di sini. Jadi mudah-mudahan dari sisi agama masyarakat Bandar Lampung bisa lebih religius karena fasilitasnya bagus. Jadi memancing mereka untuk ibadah. Di depan pemandangannya bagus. Mudah-mudahan mereka tidak hanya berkunjung untuk menikmati suasananya saja, tapi lebih ke sisi religiusnya ada. Itu ada. Ada pesan-pesan nggak nih untuk himbauan ke masyarakat lebih jaga kebersihannya, Bang? Oh pasti, kebersihan itu adalah salah satu hal yang bisa membuat semuanya terlihat indah. Masjid Al-Bakri baru diresmikan pada September lalu. Masjid dibangun di atas lahan seluas 22.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 12.000 jamaah. Bangunan masjid memiliki arsitektur nuansa modern minimalis dengan dominasi warna putih. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.